却又脱离我掌控。他现在正和一个那我该去何处？叶星云，我生命不会动。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-277 sampai 278. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin kita diperlihatkan kebersamaan Shinyon dan juga Suwang, yang mana saat ini mereka sedang asik berbelanja barang-barang di pasar. Tentu sebagai pria sejati, Shinyon lah yang akan membayar semuanya. Hanya saja sesaat kemudian Shinyon merasakan ada yang tidak beres. Karena tak kenapa jiwanya terus saja sakit, yang menandakan telah terjadi sesuatu kepada seseorang yang memiliki ikatan darah dengannya. Kemungkinan itu adalah Anyun atau bisa saja iblis bunga. Berhubung mereka adalah orang yang penting bagi dirinya, jadi Shinyon meminta izin kepada Suwang untuk pergi mencari temannya itu. Pada awalnya Suwang menolak, bahkan dia bersikeras meminta Shinyon untuk tetap berada di kota ini. Sepertinya Suwang merahasiakan sesuatu dari Shinyon. Karena Shinyon terus membujuknya, maka mau tidak mau Suwang pun ikut pergi bersamanya. Ternyata seluruh kota ini sudah dipasangi pelindung oleh Suwang. Shinyon merasa kalau Suwang tidak mau orang-orang di kota terluka. Namun sepertinya itu tidaklah sesederhana pikiran Shinyon, sebab ada semacam hal yang ditakuti oleh Suwang. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah bisa terus bersama Shinyon atau tidak. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat Fanyin berada, atau lebih tepatnya di klan Anyun. Di sana, Fanny memberitahu iblis ini kalau salah satu dari klan kuno yang bertanggung jawab menyegelnya memiliki garis keturunan dewa. Dia telah berhasil melarikan diri dari pertempuran sebelumnya. Jadi Fanny pun meminta iblis ini untuk pergi dan menemukan Anyun karena dia itu harus segera dihabisi. Iblis ini penasaran mengapa Fanny tidak melakukannya sendiri dan malah menyuruh dirinya. Padahal dan kekuatan yang Fanny miliki, dia itu bisa dan mudah menghabisi Anyun. Alasan Fanny tidak mau melakukannya adalah karena dirinya tidak ingin muncul. Jadi segala urusan akan dia serahkan kepada iblis itu, sedangkan dirinya tidak ada hubungannya. Alasan yang Fanny katakan tentu tidak akan bisa dimengerti oleh iblis ini. Karena alih-alih menghabisi orang lain, Fanny ingin menunjukkan kalau dirinya adalah orang yang baik. Maka karena itulah dia akan melakukan hal-hal yang baik, agar semua orang di alam peri menganggap dirinya sebagai seorang penyelamat dari semua kesulitan. Jadi karena itu jugalah mengapa iblis ini yang akan melakukan semua pembunuhan yang dirinya minta. Fanny memberikan peringatan kepada iblis itu agar tidak memberitahukan hubungan mereka. Fanny akan memberikannya waktu 1 bulan. Dia berharap dalam rentan waktu itu garis keturunan dewa yang mereka cari itu bisa dihabisi. Iblis ini paham dan mulai pergi untuk melakukan pencarian. 然后杀了，而且接下来都觉得我是救苦救难的好，都要由你来完成。过1个月。 Dalam perjalanannya itu, Denny terlihat kesal atas perkataan Fanny sebelumnya. Karena sebagai iblis surgawi, dirinya malah mengalami penghinaan seperti ini. Sayang sekali keluh kesahnya itu diketahui oleh Fanny. Ia pun meminta menyimpan keluhannya sendiri daripada nanti dirinya habisi. Kembali kepada Fanny, ia tahu betul kalau alasan Master tertinggi Jutian meninggoy adalah karena adanya kebenaran di langit dan bumi. Ia akui Master tertinggi Jutian sangat kuat dan berkuasa. Namun siapa sangka kalau pada akhirnya ia malah mati karena keegoisannya sendiri. Sedangkan Fanny memilih untuk bersembunyi di bawah langit bintang yang luas, supaya secara perlahan dia bisa merebut takdir langit. Dia yakin semuanya akan berada di bawah kendalinya. Fanny memanggil iblis pemusnah untuk menghabisi Suwang atau iblis tipu muslihat. Benda perintahnya itu membuat iblis ini terkejut karena untuk melancarkan rencananya seharusnya Suwang tidak dihabisi. Fanny akan tetap melakukannya karena Suwang adalah orang yang pernah melihat rencana besarnya. Selain itu, dia telah berhasil lepas dari kendalinya. Alasan ini sudah cukup untuk menghabisi Suwang. Apalagi saat ini Suwang sedang bersama dan seorang pria yang dirinya takuti. Iblis pemusnah tertarik dengan perintah itu. Ia pun meminta untuk ditunjukkan jalannya. Ternyata sejak awal Fanny 为何要杀他？却又脱离我掌控。他现在正和一个那我该去何处？
Di sisi lain, di saat Xingyun dan Fanny melakukan perjalanan, tiba-tiba saja mereka berhenti karena Suang merasakan sesuatu firasat buruk. Sepertinya dia sudah tidak bisa pergi bersama Xingyun lagi. Xingyun tidak mempermasalahkan hal itu, hanya saja dia kepikiran sesuatu. Suang menenangkan Xingyun karena dia tidak akan mungkin menghancurkan dunia. Apalagi dia itu hidup dan energi kepalsuan di dalam hati banyak orang di seluruh dunia ini. Jadi jika dunia ini hancur, maka semua itu tidak akan ada gunanya bagi Suang. Xingyun paham dan merasa lega, apalagi dia itu percaya kepadanya. Mendengar hal itu, Suang mulai memanggil nama Xingyun. Tangannya secara perlahan mulai merayap ke bahu Xingyun. Dan secara tiba-tiba saja Suang memberikan ciuman manja kepadanya, yang seketika saja membuat Xingyun terdiam. Ye Xingyun, Xingyun tidak tahu mengapa Suang melakukan hal ini secara tiba-tiba, apalagi bekas ciumannya masih ada di pipinya. Suang meminta Xingyun untuk terus mengingatnya, mau seberapa lama pun mereka tidak bertemu, Xingyun itu harus tetap mengingatnya. Bahkan Suang berjanji tidak akan membiarkan Xingyun melupakan kebersamaan mereka. Perkataan Suang itulah yang menyadarkan Xingyun kalau ada hal yang sedang dia sembunyikan. Tapi Suang tidak mau memberitahunya dan segera mementalkan Xingyun agar dia bisa pergi mencari temannya itu. Mau tidak mau Xingyun pun menuruti kemauannya. Ia juga berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa kembali bertemu. Suang dan perasaan yang sedih mengucapkan salam perpisahan kepada Xingyun. Terlihat juga kalau dia tidak bisa menahan air matanya. Setelah Suang melanjutkan perjalanan, terlihat kalau di sekitaran tempatnya terdapat energi jahat yang terus berkeluaran. Hingga pada akhirnya Suang pun masuk ke dalam sebuah dimensi yang dipenuhi oleh kekuatan iblis. Iblis pemusnah sangat terkejut karena sebagai iblis surgawi, Suang malah melindungi seorang manusia. Suang tahu betul kalau yang mengurungnya adalah iblis pemusnah. Kita pun diperlihatkan dan wujud sebenarnya dari iblis pemusnah. Dia meminta Suang untuk menceritakan alasan Suang melakukan semua ini. Dan senyuman sinisnya, Suang merasa kalau alasan dia melakukan hal ini karena sudah sangat lelah hidup. Tentu itu membuat iblis pemusnah terkejut. Suang sangat bosan karena sebagai iblis surgawi, dia itu harus mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi mungkin kematian merupakan tempat terbaik bagi mereka sebagai iblis surgawi. 你可以告诉我原因了吗？为天魔，你居然活腻，数十万载永恒不灭的生命。 Perkataan yang Suang katakan membuat Huang Mi tertarik, karena alasan yang dia katakan cukup masuk akal juga. Namun dia memberitahu kalau setelah menghabisi Suang, maka yang selanjutnya dia habisi adalah manusia yang bersamanya. Suang tidaklah takut dan justru dirinya bertanya apakah Huang Mi memiliki kemampuan untuk menyentuh dirinya. Suang juga berjanji akan menghabisinya jika dia itu berani menyentuh Xingyun. Huang Mi sekali lagi terkejut karena Suang berani melawannya hanya untuk melindungi seorang manusia. Seharusnya dia itu sadar betul kalau sebagai iblis surgawi, dia itu tidak akan bisa tinggal lama bersama dengan seorang manusia. Huang Mi yakin kalau pikiran Suang sudah tercampur dan emosi konyol dari para manusia. Suang hanya tersenyum sebab Huang Mi pasti tidak akan pernah mengerti dan apa yang dirinya rasakan. Dia yang sudah pernah berada di dunia manusia mulai menyadari kalau jutaan kehidupan yang telah dirinya alami bagaikan air yang tergenang saja. Semua itu tidaklah mampu menandingi pengalamannya dan kebahagiaannya selama di dunia fana. Berhubung Suang sudah tidak mau hidup lebih lama lagi, maka Huang Mi akan mewujudkan keinginannya itu. Dia mulai melancarkan serangan kepada Suang. Dan santainya Suang mengatakan kalau serangan yang dia lancarkan itu tidak akan mampu untuk melukai dirinya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Xiao berpindah kepada Xingyun, yang mana secara perlahan-lahan pandangannya mulai kabur. Ini semua bisa terjadi karena jiwanya yang sedang menuntun Xingyun ke sebuah tempat. Ia pun terus melakukan perjalanan sampai padanya sebuah portal secara tiba-tiba saja terbuka. Semua ini tentu membuat Xingyun terkejut. Pada awalnya ia kebingungan, namun akhirnya ia pun merasa kalau itu adalah jalan yang memandu dirinya. Pada akhirnya Xingyun pun pergi melewati portal tersebut. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang sepertinya ini bukanlah dunia peri, karena diperlihatkan ada begitu banyak binatang ilahi. Tak jauh dari sana, kita pun diperlihatkan dan sosok Anyun yang masih belum sadarkan diri setelah pertarungan sebelumnya.
Tidak lama kemudian ada 4 orang yang datang kemari yang diisi oleh 2 wanita dan 2 orang pria. Gadis bernama Bei melakukan pemeriksaan kepada Han Yun dan mendapati kalau dia masih belum mati. Melihat kondisinya itu, pria bernama Lin meyakini kalau luka pada gadis ini pasti disebabkan oleh pertarungan yang besar. Gadis lainnya merasa kalau mereka harus mengambil harta pada gadis itu. Apalagi dia tidak memiliki asal-usul yang jelas. Jadi lebih baik mereka menghabisinya dan mengambil semua harta yang dia miliki. Perkataannya tentu saja membuat pria bernama Yan Hong tertarik. Berbeda dari mereka, Bei menganggap kalau tindakan yang dia katakan salah tercela. Lin juga setuju dan apa yang dikatakan oleh juniornya. Sebab sebagai penganut ajaran Taoisme, mencuri dan menghabisi seseorang yang tidak berdaya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Yan Hong mengingatkan kalau mereka masih belum mengetahui asal-usul dari gadis ini. Jadi bisa saja dia merupakan pengikut para iblis. Dan senyuman cabulnya, Yan Hong berencana untuk membawa gadis ini ke sekte Mingyu agar dia itu bisa melakukan pemeriksaan secara mendalam. Lin mencegahnya karena lebih baik gadis ini merekalah yang membawanya ke sekte Haoyu. Perkataan itu seketika saja membuat Yan Hong kesal karena seakan-akan mereka tidak percaya kepadanya. Lin menanyakan pendapat dari Bei yang mana ia juga tidak setuju untuk menyerahkan gadis ini kepada orang lain. Bei pun mencoba untuk memberikan bantuan. Gadis lainnya mulai menduga kalau Bei dan juga Lin ingin mengambil harta karun gadis itu tanpa sepengetahuan mereka. Bei tidaklah membenarkan hal itu dan jika mereka mau, dia bisa menyerahkan semua harta gadis ini kepada mereka, asalkan orangnya merekalah yang bawa. Yan Hong tidak setuju yang membuat gadis ini penasaran apa yang dia pikirkan. Karena semua harta sudah mereka miliki, jadi gadis ini tidaklah berguna lagi. Pada akhirnya ia pun tahu kalau Yan Hong hanya ingin bersenang-senang saja. Apalagi gadis itu sama menawannya dengan senior Bei. 白师妹，交给别人。白师妹，人交给我们，轻易放走，也是。你懂什么？你以为我不知道啊？又是一个。 Yan Hong dan kelakuan cabulnya mulai mendekat untuk mengambil An Yun dari sisi Bei. Untung saja sebelum hal itu terjadi, Lin langsung menghusungkan pedangnya dan memberitahu kalau mereka tidak bisa memberikan gadis ini kepadanya. Yan Hong memberikan peringatan kepada mereka kalau jika berani melawan, maka ini hanya akan mempengaruhi hubungan antara sekte Haoyu dan juga sekte Mingyu mereka. Selain itu, dia yakin gadis ini adalah bawahan dari klan iblis. Jadi Yan Hong lah yang akan membawanya kembali ke sekte. Sekali lagi Lin dan juga Bei menghentikan mereka karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika Yan Hong membawa gadis ini pergi bersamanya. Yan Hong dan juga gadis ini pun hanya tertawa. Ia pun memberikan tawaran kepada Bei untuk menggantikan gadis ini kembali ke sekte Mingyu-nya. Bei pun menjadi kesal atas ucapannya. Melihat wajahnya yang menawan semakin membuat Yan Hong berliuran. Bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa kali dia itu mengeluarkan lidahnya sendiri. Yan Hong juga tahu kalau mereka berdua tidak akan mungkin bisa menghentikan dirinya. Jika pertarungan terjadi, maka bisa dipastikan Bei benar-benar akan dibawa ke sekte Mingyu mereka. Lin sangat kesal kepada Yan Hong. Namun dia tahu betul perbedaan kekuatan di antara mereka. Jadi dia meminta Bei untuk segera pergi, sebab jika mereka bertarung, maka kemungkinan besar merekalah yang akan kalah. Di tengah kejadian itu terlihat kalau An Yun masih belum sadarkan diri. Kondisinya saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Ia hanya bisa berharap kepada Lin dan juga Bei. 这可就由不得白师妹了，只怕我们不是对手。 Meskipun Yan Long memaksa, Nona Bei tetap tidak akan menyerahkan gadis ini kepadanya. Bahkan apapun yang terjadi, Nona Bei tidak akan pernah sekalipun membiarkan Yan Long menyentuh gadis ini. Yan Long hanya tertawa karena dia menganggap Bei ini memiliki kepercayaan diri tinggi dalam menghadapi dirinya. Saat juga ia pun mulai mengeluarkan pedangnya dan langsung melancarkan serangan kepada Nona Bei. Pada awalnya Nona Bei memang sempat memukul mundur Yan Long, hanya saja dia itu masih belum serius. Ia pun mulai menggunakan teknik serangan 7 pedang pembunuhnya. Tidak tinggal diam saja, Bei membentuk pertahanan bulu putih membeku. Sayang sekali dalam pertarungan itu kekuatan Yan Long masih jauh lebih unggul. Hal ini diperlihatkan dan mudahnya pertahanan Bei dihancurkan olehnya. Dan bahkan membuat Nona Bei harus menerima luka dalam yang cukup serius.
Dan tawa mesumnya, Yanlong mulai mendekatinya sambil memberitahu kalau dengan kekuatannya saat ini, Nona Bai tidak akan mampu menghentikan dirinya. Yanlong mencoba menggoda Bai agar kembali ke sekte bersama dengan dirinya. Lin Yang mencoba berbicara kepada Yanlong sebab mereka ini tidak perlu saling menghabisi satu sama lain hanya untuk seorang wanita yang tidak dikenali. Lin Yang akan menyerahkan wanita itu kepadanya dan harapan agar mereka bisa dilepaskan. Bai tentu saja tidak terima dan menganggap kalau Lin Yang tidak memiliki harga diri sebagai seorang pria. Meskipun saat ini Bai sedang terluka, namun dia berjanji tidak akan pernah menyerahkan wanita itu kepada Yanlong. Lin Yang melakukan hal ini karena untuk melindungi mereka. Ia tidak peduli dengan harga diri selama ini semua bisa menyelamatkan diri mereka. Selain itu, bagaimana mereka bisa melindungi orang lain sedangkan diri mereka sendiri sedang dalam bahaya. Bai tahu kalau Lin Yang ini sedang ketakutan, jadi lebih baik dia itu pergi saja meninggalkan dirinya. Apapun yang Nona Bai katakan, Lin Yang tetap kukuh pada keputusannya, yang mana dirinya akan menyerahkan gadis misterius itu kepada Yan Hong. Hanya saja dia itu sudah berjanji kepada gurunya untuk membawa Bai kembali pulang. Maka karena itulah dia pun berharap Yanlong bisa mengasihani dirinya. Melihat semua itu, Yanlong pun paham dan dia meminta untuk tidak perlu khawatir. Sebab yang dia inginkan hanyalah wanita yang tergeletak di tanah itu. Nona Bai berusaha untuk menyerang balik, namun dia segera dihentikan oleh Lin Yang. Karena bagaimanapun dia itu harus membawa juniornya kembali pulang. Yan师兄，地上手下留情，这个女人就交给你了。还是很识相的。是。 Bai merasa kesal dan keputusan Lin Yang, karena seharusnya dia itu melawan dan tidak pasrah begitu saja. Lin Yang meminta untuk sadar dan kondisi mereka, dan jika dia terus melawan, maka bisa saja Bai itu juga dibawa oleh Yanlong. Di sini Yanlong pun tertawa karena kini dirinya akan mendapatkan wanita yang sejak tadi dirinya awasi. Yanlong benar-benar senang karena wanita ini sangat cantik di luar dan juga di dalam. Dengan air liur di mana-mana, Yanlong pun mulai mendekat ke arah Anyun. Tapi dia sempat dihentikan oleh gadis ini, karena bagaimanapun mereka masih belum mengetahui asal-usul dari wanita itu. Hanya saja Yanlong tidak mendengarkan perkataannya. Selain itu, dia tidak peduli wanita ini memiliki masalah atau tidak, karena yang pasti dia akan membawanya kembali ke sekte. Yanlong memberikan peringatan kepada wanita ini untuk tidak mengganggu dirinya. Nona Bai mencoba untuk menghentikannya, namun lagi dan lagi Lin Yang menahannya. Kini Yanlong pun semakin dekat ke arah Anyun. Nah, sebenarnya Anyun mulai sadarkan diri, hanya saja dan luka fatal itu membuat kesadarannya tidak stabil. Di saat tangan jahat Yanlong mendekati tubuh Anyun, pedang terbang milik Xingyun pun mengarah tepat ke wajah Yanlong. Melihat semua itu seketika saja membuat mereka menjadi panik, karena mereka tidak tahu dari mana asal-usul serangan tersebut. Sampai pada harinya, Xingyun pun muncul dengan menggendong Anyun. Melihat kondisinya yang seperti itu, Xingyun pun benar-benar marah. Sedangkan Yanlong yang tidak tahu siapa dia meminta untuk tidak ikut campur. Namun Xingyun tidak mendengarkannya dan langsung saja memberikan tekanan kepada Yanlong. Sebab Xingyun menduga kalau dialah yang melukai Anyun. Tekanan yang Xingyun keluarkan sangatlah kuat. Di sini Anyun pun sadarkan diri dan senang karena Xingyun datang untuk menyelamatkannya. Hanya saja Anyun tidak bisa berbicara lebih banyak dulu karena kondisinya yang belum diobati. Xingyun dengan perasaan marah mencoba memaksa Yanlong berbicara. Apakah dia yang telah melukai Anyun atau tidak? Yanlong memberitahu kalau dia bukanlah pelakunya. Justru dialah yang mencoba untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Xingyun masih belum percaya dan memberikan tekanan kepada junior Yanlong. Yanlong tidak tahu siapakah pria ini sebab dia itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Yanlong memberitahu di saat mereka baru tiba, Anyun sudah terluka parah dan dalam keadaan koma. Jadi ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Mereka tidak niatan untuk berbuat jahat kepadanya. Xingyun pun menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anyun. 误会了，不是我们伤的他。这个人究竟是什么人？我们没有恶意。 Xingyun terus memberikan tekanan kepada Yanlong sambil terus memperhatikan kondisi dari Anyun. Ia menganggap ini semua bukanlah salah paham.
sebab dirinya bisa merasakan adanya kebencian dalam diri Yanlong. Ia pun penasaran apakah Yanlong memang berniat untuk menyelamatkan Anyun atau ingin melakukan hal yang buruk kepadanya. Singyun yang melihat ke arah Lin Yang membuat ia takut dan memberitahu kalau mereka sama sekali tidak niatan untuk menyakiti gadisnya. Akan tetapi Nona Bai memberitahu kalau Yanlong adalah pria yang sangat kotor. Dia berniat membawa gadis ini untuk bersenang-senang. Mereka mencoba untuk menahannya, namun Yanlong malah bertindak kejam. Nah, Lin Yang pun yakin kalau pria di hadapannya memiliki hubungan dekat dengan gadis barusan. Hanya saja dia masih belum tahu mereka berdua berasal dari mana. Apalagi dia itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mengetahui semuanya, Singyun tentu marah karena Yanlong ingin menyakiti gadisnya. Yanlong masih tidak mengaku. Ia malahan berbohong kalau alasan dia yang membawa gadis itu hanyalah untuk menyembuhkannya saja. Singyun yang sangat marah memberikan tekanan yang jauh lebih kuat lagi. Dia menganggap Yanlong sebagai orang terkutuk karena dia itu masih berani berbohong di hadapannya. Tekanan kuat itu benar-benar menyakiti Yanlong. Ia terus memohon ampunan kepada Singyun. Ia juga memberitahu kalau dia ini berasal dari sekte Mingyu. Jadi jika dia berani menghabisinya, maka Yanlong menjamin sekte Mingyu tidak akan mengampuni nyawanya. Hanya saja Yanlong itu telah memberikan ancaman kepada orang yang salah. Alih-alih takut, justru Singyun sama sekali tidak tahu mengenai sekte Mingyu. Ia pun menanyakan apakah Yanlong mau kehilangan semua kultivasinya. Yanlong terus saja berteriak kesakitan karena tekanan yang diberikan oleh Singyun semakin kuat saja. Di saat Singyun hendak menghapus kultivasinya, saat juga muncullah dua orang tetua yang meminta belas kasihan darinya. Kedua tetua ini datang dengan cara yang cukup hebat. Mereka semua pun terkejut dengan kedatangan kedua tetua ini. Sedangkan Singyun tidak mengenali mereka dan menanyakan siapakah orang-orang ini. Kedua tetua menjelaskan kalau mereka merupakan penetua dari sekte Mingyu. Beliau ini bernama Yan Suhuan. Ia memohon belas kasihan kepada Singyun dan berharap agar muridnya itu bisa dibebaskan. Yanlong menjadi sangat senang karena gurunya pasti akan menyelamatkan dirinya. Hanya saja Singyun tidak niatan untuk membiarkan Yanlong pergi, karena dia itu harus menerima hukumannya karena telah berani melukai temannya. Singyun kembali meningkatkan tekanan yang mana ia seketika saja membuat para tetua panik. Yan Suhuan kembali memohon untuk memikirkan tentang kondisi sektenya. Ia berjanji kalau kebaikan Singyun akan dirinya balas suatu hari nanti. Singyun tidak terlalu mendengarkan perkataannya, sebab dia itu tidak akan memberikan ampunan kepada Yanlong. Kekuatan yang Singyun keluarkan seketika saja mementalkan Yanlong. Yan Suhuan tentu saja marah karena Singyun telah berani mempermalukan sektenya. Dia tahu kalau kultivasi muridnya sudah dihapus, jadi sekte Mingyu akan mengingat tentang dendam ini. Dan santunya Singyun mempersilakan mereka untuk membalas dendam kepada dirinya. Hanya saja jika sekte Mingyu sampai membuat dirinya tidak nyaman, maka dia berjanji akan menghancurkan sekte Mingyu. Ancaman Singyun tidak membuat Yan Suhuan takut, justru dia malah mentertawakannya. Melihat kesombongan Singyun membuat Yan Suhuan sadar kalau dia pasti masih belum mengetahui betapa besarnya kekuatan sekte mereka. Bahkan mereka bisa dengan mudah mengundang para leluhur sekte untuk keluar dan menghabisinya. Singyun tidaklah takut dan menganggap kalau sekte Mingyu hanyalah sekte kecil yang berani berbicara saja. Ia pun menanyakan berapa banyak orang yang ada di sekte Mingyu. Jika kedua tetua ini terus berbicara omong kosong, maka Singyun berjanji akan menghancurkan sekte Mingyu. Dan sekali gerakan saja, Singyun berhasil mementalkan dua tetua dengan sangat mudah dan membuat mereka menerima luka dalam yang cukup serius. Yan Suhuan menjadi penasaran dengan asal-usul dari pria ini. Apalagi dia hanya menggunakan satu gerakan saja untuk membuat mereka berdua terpental. Dan kekuatan yang Singyun keluarkan membuat mereka yakin kalau kekuatannya sangatlah menakutkan. Bahkan leluhur sekte Mingyu saja tidak mungkin bisa mengalahkannya. Sepertinya Yanlong telah membuat marah orang yang salah. Kedua tetua yang sombong tadi pun mulai memberikan hormat kepada Singyun. Mereka berjanji tidak akan berani berbuat masalah kepadanya lagi. Selain itu mereka mengakui kesalahan yang sebelumnya mereka lakukan dan juga para muridnya. Mereka berharap untuk tidak dendam kepada sekte Mingyu. Untung saja Singyun masih berbaik hati. Dia akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Kedua tetua paham dan segera mengangkut kedua muridnya lalu pergi dari tempat itu.
阁下还请息怒，还请阁下不要起誓。是。 Kejadian ini benar-benar membuat Lin Yang bertanya-tanya siapakah orang di hadapannya. Karena ada satu gerakan saja dia dah mudah mengusir kedua tetua sekte Mingyu. Nona Bai juga penasaran bagaimana bisa pria yang seumuran dengannya memiliki kekuatan yang menakutkan. Akan tetapi bisa saja pria ini meremajakan masa mudanya. Nona Bai memberitahu kalau luka yang diterima oleh gadis ini sangatlah serius. Jadi lebih baik dia itu membawanya pergi ke sekte Hoyu mereka untuk memulihkan Anyun. Lin Yang bersyukur dia datang di waktu yang tepat karena dan kekuatan mereka tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Yanlong. Berkat kedatangannya itulah gadis ini bisa diselamatkan. Bai agak kesal karena sebelumnya Lin Yang hanya pasrah saja. Lin Yang juga memberikan ajakan kepada Xingyun untuk mampir lebih dulu ke sekte Hoyu mereka. Apalagi sekte mereka tidaklah jauh. Lin Yang berjanji akan memberikan perjamuan yang sangat baik kepadanya. Xingyun yang memikirkan kondisi Anyun pun memutuskan untuk singgah dulu ke sekte Hoyu. Benda semua itu tentu saja membuat mereka senang. Di sini Xingyun sedang bersiap-siap untuk membawa Anyun pergi ke sekte Lin Yang dan juga Nona Bai. Ia meminta mereka untuk memimpin jalan. Lin Yang paham dan meminta untuk mengikuti dirinya. Sesaat kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju sekte Hoyu. Dan perjalanan yang mereka lakukan, terlihat kalau Nona Bai terus memperhatikan Xingyun, yang mana dia itu sedang mengkhawatirkan kondisi dari Anyun. Melihat kedekatan mereka membuat Nona Bai penasaran mengenai hubungan Xingyun dan juga Anyun. Sebenarnya ini agak sulit untuk Xingyun jelaskan. Jadi dia hanya memberitahu kalau mereka terikat dengan persahabatan hidup dan mati. Benda hal itu tentu membuat Nona Bai kebingungan. Pada awalnya dia mengira kalau mereka adalah pasangan kekasih. Akan tetapi Xingyun tidak membenarkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau di dunia ini tidak banyak pasangan yang terikat dengan hubungan hidup dan mati. Jadi karena itulah hubungan antara hidup dan mati ini seharusnya lebih dari sekedar hubungan sepasang kekasih. Nona Bai paham dan ia pun memandang ke arah Lin Yang, yang mana dia tahu kalau Lin Yang bukanlah orang yang ditakdirkan untuknya. Xingyun memahami apa yang ingin Nona Bai katakan, yang mana dia merasa kalau ada beberapa orang yang tidak layak untuk dipercayai. Di tengah pembicaraan itu, Xingyun memberitahu kalau ia memiliki sebuah teknik yang ingin dirinya berikan kepada Nona Bai. Baru saja teknik itu masuk dalam tubuhnya, seketika saja kekuatan ledakan pun terjadi dan membuat Lin Yang terkejut. Semua ini tentu berasal dari Nona Bai. Ia begitu khawatir karena teknik ini sangatlah kuat. Saat ini tingkat kultivasi Nona Bai masih setengah langkah tingkat abadi. Dan teknik yang Xingyun berikan itu memungkinkan Nona Bai berkultivasi ke ranah Raja Abadi. Mana hal itu tentu saja membuat dia terkejut. Karena bagaimana bisa ini dirinya terima. Xingyun menganggap kalau Nona Bai layak untuk mendapatkannya. Lin Yang pun tiba dan dia itu sungguh tidak menduga kalau Xingyun mengajari juniornya teknik Raja Abadi. Akan tetapi Xingyun pura-pura tidak tahu mengenai teknik Raja Abadi yang dia bicarakan. Karena sebelumnya mereka itu hanya bercanda. Nona Bai membenarkan hal itu. Sebab Xingyun hanya memberikan dirinya beberapa petunjuk tentang kultivasi. Jadi tadi itu dia salah menduga kalau sebelumnya itu adalah teknik Raja Abadi. Untung saja Lin Yang percaya dan apa yang mereka katakan. Xingyun tidak menduga Lin Yang bisa mengetahui begitu banyak teknik Raja Abadi. Dia pun berjanji akan memberikan beberapa petunjuk kepadanya selama mereka sampai di sekte Hoyu. Lin Yang pun menjadi sangat senang. Ia bahkan berjanji akan melakukan semua yang dia minta, meskipun itu adalah rintangan yang sulit. Namun Lin Yang akan tetap menurutinya. Xingyun pun penasaran apakah Lin Yang benar-benar berkata jujur. Lin Yang hanya tertawa sebab dia yakin kalau Xingyun tidak akan membiarkannya mati. Di sini Xingyun memberikan sebuah pil kepada Nona Bai karena dia tahu kalau saat ini ia sudah terluka parah. Nona Bai penasaran pil apakah itu. Xingyun menenangkannya karena itu sama saja dengan pil biasa. Tanpa kecurigaan apapun, Nona Bai langsung memakan pil itu, yang mana seketika saja kekuatan besar pun mengalir ke dalam tubuhnya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Nona Bai dan Lin Yang terkejut. Apalagi sebuah ledakan kekuatan kembali muncul dan mementalkan mereka. 这颗丹药送给你是一颗普通玄丹。
Lin Yang tahu betul kalau saat ini juniornya sedang mencoba melakukan penerobosan. Terobosan yang Nona Bai lakukan tidak terjadi satu kali saja, namun berkali-kali. Nona Bai sudah 3 kali melakukan penerobosan secara langsung. Hal itu pun membuat Nona Bai telah mencapai puncak dari Earth Immortal. Sangat wajar bagi Lin Yang terkejut, karena para tetua sekte Hoyu saja belum ada yang mampu mencapai puncak Earth Immortal. Yang terkejut tidak hanya dia saja, namun Nona Bai juga sama terkejutnya. Selain itu, Denny kembali dikejutkan dengan badai kilat yang muncul secara tiba-tiba. Itu merupakan bencana kilat untuk menjadi makhluk abadi. Petaka itu muncul karena Nona Bai melakukan penerobosan secara langsung ke Earth Immortal. Lin Yang sangat takut karena bisa saja petaka itu akan 10 kali lebih kuat dari petaka guntur biasa. Di saat mereka panik, Xing Yun terlihat santuy-santuy saja. Berhubung mereka sedang tergesa-gesa dan pondasi Nona Bai juga masih belum stabil, jadi dia menganggap kalau melewati ujian guntur tidak akan menjadi masalah untuknya. Xing Yun akan membantu Nona Bai melenyapkan seluruh guntur itu. Selain itu, dalam 749 hari lagi, petaka ini akan kembali muncul. Xing Yun pun gunakan kekuatannya untuk menghilangkan petaka guntur. Mereka kembali dikejutkan karena Xing Yun hanya menggunakan 1 kali serangan saja, namun telah mampu membuat petaka guntur menghilang. Mereka tidak pernah mengira kalau kekuatan Xing Yun akan semengerikan ini. Nona Bai menjadi semakin penasaran dari manakah pria ini berasal, karena pil yang sebelumnya dia minum mampu membantunya melakukan penerobosan sebanyak 3 kali berturut-turut. Selain itu, dan lambaian tangannya saja bencana langit pun bisa dirinya kalahkan. Xing Yun yang tidak ingin membuang waktu lagi mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Nona Bai paham dan ia sangatlah berterima kasih kepadanya. Xing Yun meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu sebab pil yang dirinya berikan hanyalah pil biasa. Jadi Nona Bai tidak perlu memikirkannya. Apalagi dia tahu kalau sebelumnya Nona Bai sudah mencoba untuk melindungi An Yun. Bahkan dia itu hampir mempertaruhkan nyawanya. Jadi pil yang sebelumnya dia berikan itu tidak bisa membayar kebaikan Nona Bai. Lin Yang benar-benar yakin kalau pil yang diberikan oleh Xing Yun bukanlah pil biasa. Ia pun merasa menyesal karena tidak mengambil tindakan untuk melindungi gadis ini. Andai saja sebelumnya dia mengambil tindakan, mungkin dia pasti bisa mendapatkan pil yang sama. Baru saja ingin menanyakan tentang pil itu, Xing Yun langsung memberitahu kalau pil misterius ini tidak sengaja dirinya temukan di sebuah gua. Dan sayangnya itu cuma 1. Ia pun tidak menyangka setelah Nona Bai memakannya, dia itu langsung mengalami penerobosan. Mendengar semua itu, Lin Yang pun kecewa karena pilnya hanya ada 1 saja. Nona Bai benar-benar berterima kasih atas kebaikan Xing Yun kepadanya. Xing Yun pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan karena ia tidak tahu mengenai kondisi An Yun saat ini. Nona Bai paham dan akan segera memimpin mereka. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sekte Hoyu. Dari bangunan yang megahnya ini, sepertinya sekte Hoyu merupakan salah satu sekte yang besar di dunia ini. Tidak lama kemudian, Xing Yun dan yang lainnya pun akhirnya menginjakkan kaki di sekte itu. Xing Yun meminta Bayu untuk menyiapkan kamar untuk dirinya dan juga An Yun. Untung saja Bayu itu memiliki tempat tinggal yang bisa mereka gunakan. Sebenarnya Lin Yang juga menawarkan tempat tinggalnya. Akan tetapi Xing Yun memilih untuk tetap bersama dengan Bayu saja. Alhasil Lin Yang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan oleh seorang pria bernama Lin Yao. Ia menyambut kedatangan dari Bayu dan juga memberikan pujian kepada kecantikan yang ia miliki. Mendengar perkataannya membuat Lin Yang kesal karena dia itu berani berbicara seperti itu kepada seorang junior. Tindakan Lin Yang justru membuat Lin Yao kebingungan, sebab dia itu begitu berani kepada dirinya. Padahal ia tahu Lin Yang sangatlah lemah dan penakut. Ia penasaran mengapa Lin Yang bisa seberani ini di hadapannya. Tidak ingin membuat Xing Yun kecewa, Lin Yang pun memberitahu kalau mereka sedang membawa tamu yang penting. Jadi lebih baik Lin Yao itu menyingkir dari hadapannya. Akan tetapi Lin Yao tidaklah takut dan malah mentertawakan Xing Yun. Tindakan itu membuat Bayu marah. Mendengar semua itu, Lin Yao pun mencoba untuk menggodanya. Sepertinya Lin Yao telah membuat kesalahan besar. Sebab saya juga Bayu pun memberikan tamparan manja dan membuat Lin Yao terpental. Tidak lupa 1 giginya pun tercopot.
Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Lin Yao tidak percaya. 叶前辈，哎呦，白师妹， Bayu pun mengajak Xingyun untuk pergi dan tidak usah mempedulikan orang-orang itu. Lin yang sadar kalau tadi itu adalah kekuatan dari Earth Immortal. Ia tidak menduga Lin Yao akan dibuat terpental pada ranahnya satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Namun Bayu hanya menggunakan satu gerakan saja untuk menyingkirkannya. Kembali kepada Lin Yao, ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena bagaimana bisa Bayu yang merupakan juniornya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tetua di sampingnya meyakini kalau Bayu sudah berada di ranah awal Earth Immortal. Jadi karena itulah Lin Yao dipentalkan dengan mudah. Lin Yao sama sekali tidak bisa menerima penghinaan itu. Dia pun berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan memberikan hukuman kepada Bayu. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang kemungkinan adalah kediaman dari Bayu. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba. Sebagai tuan rumah, Bayu pun mempersilahkan Xingyun untuk tinggal di rumahnya. Biasanya di hari kerja, hanya ada dia dan ibunya saja di rumah itu. Jadi dan begitu, Xingyun bisa menggunakan sisi lain rumahnya untuk beristirahat. Bayu juga tidak akan mengganggunya. Xingyun paham dan bergegas untuk masuk bersama dengan Anyun. Akan tetapi baru saja masuk, Lin yang malah ikut bersama dengan mereka. Lin yang juga tidak sadar dan untungnya Nona Bai menegurnya. Alhasil ia pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu. Bayu meminta Xingyun menghubungi dirinya jika dia membutuhkan sesuatu. Ia pun mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Di sini Lin yang menanyakan kepada Bayu bagaimana cara dia membujuk Xingyun untuk mengajarinya ataupun memberikan dirinya sebuah pil. Akan tetapi Bayu tidak memiliki cara apapun, dan lebih baik Lin yang menanyakan semua ini kepada Xingyun. Bayu memilih untuk melakukan latihan karena bagaimanapun dia harus menstabilkan pondasinya. Karena sebelumnya dia itu telah mengalami penerobosan. Sedangkan Lin yang masih kepikiran mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Sebab dia itu tidaklah tahu bagaimana cara untuk menyenangkan Xingyun. Apalagi dia itu baru saja mengenalnya. Bayu meminta Lin Yang untuk tidak mengganggu dirinya. Selain itu dia yakin jika Xingyun senang, maka dia pasti akan memberikan bantuan kepada Lin Yang. Alhasil ia pun terus berpikir sampai padarnya Lin yang berencana untuk menyiapkan makanan untuk Xingyun. Dia yakin semua itu pasti akan membuatnya senang. Setelah Lin yang pergi, Bayu pun kembali fokus untuk menstabilkan pondasinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Akan tetapi sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Xingyun ini sedang mengobati Anyun, dan selama proses itu berlangsung, ia harus melepaskan pakaian Anyun. Namun apesnya ketika tangan Xingyun berada di antara belahan gunungnya, Anyun pun sadarkan diri dan sempat salah paham kepadanya. Xingyun yang tidak ingin dianggap aneh segera memberitahu kalau ia tidak bermaksud apapun. Karena ia itu hanya berusaha membantu Anyun untuk mengusir roh jahat yang ada pada tubuhnya. Untung saja Anyun tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia ini juga percaya kepadanya. Xingyun senang karena Anyun tahu kalau dirinya adalah pria terhormat. Anyun pun meminta Xingyun untuk melanjutkan pengobatannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.